Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh soleha. Hari ini mata pelajaran tematik kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh ya. Kemarin kita sudah belajar tentang salah satu ciri makhluk hidup, yaitu berkembang biak. Nah, untuk sekarang kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup yang dapat tumbuh ya. Kalian bisa membuka buku tematiknya halaman 26. Silakan dibuka adik-adik bukunya. Sudah? Alhamdulillah. Oke, kalian coba perhatikan di bacaan halaman 26. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Semua makhluk hidup dapat tumbuh ya. Kemarin kita sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup, itu salah satunya adalah tumbuh ya. Makhluk hidup tumbuh sedikit demi sedikit sejak dilahirkan ya. Seperti kita tadinya bayi ya, tumbuh menjadi balita, kemudian kita tumbuh lagi menjadi anak-anak ya, tumbuh lagi menjadi besar, tinggi badan kita menjadi tinggi ya, menjadi anak-anak yang remaja, kemudian dewasa dan lain sebagainya ya. Nah, ketika tumbuh, ukuran tubuh bertambah besar adik-adik. Dan seorang bayi juga kan awalnya tumbuh menjadi anak kecil, lalu menjadi laki-laki atau perempuan muda, kemudian menjadi dewasa. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh menjadi besar, yang tadinya kecil menjadi besar ya. Begitupun tumbuhan adik-adik ya. Tumbuhan juga bisa menjadi tumbuh ya. Yang tadinya cuma dari biji ya, kita tanam di dalam tanah berupa biji-bijian ya, lalu menjadi kecambah ya, seperti ini kalian lihat. Nah, kemudian menjadi tumbuh dewasa ya, menjadi tumbuh dewasa dan bercabang tuh ya, banyak daunnya, yang tadi tidak ada daunnya jadi banyak daunnya, seperti itu ya. Nah, seperti ini contohnya, yang tadinya biji kemudian menjadi kecambah ya, kemudian menjadi tumbuh dewasa, ada daunnya 2, kemudian lama-lama daunnya menjadi banyak ya, seperti itu ya. Nah, itu adalah tandanya bahwa tumbuhan biji hingga menjadi tumbuhan yang dewasa ya, menjadi tumbuh ya, karena tanaman juga termasuk contoh dari makhluk hidup yang bisa tumbuh ya, seperti itu. Nah, sekarang kalian perhatikan nih, ada pertanyaan di sini. Apakah kamu ingat nih dengan mainan yang kamu peroleh saat masuk TK? Misalkan Faras pernah dikasih mobil-mobilan sama ayah ibu saat TK. Nah, misalnya itu ya contohnya. Nah, coba Faras perhatikan, apakah mainan tersebut memiliki ukuran yang sama atau justru bertambah besar saat Faras masih SD sekarang nih? Coba bertambah besar tidak? Tidak ya, karena mainan mobil-mobilan itu termasuk benda mati ya, bukan benda hidup ya. Jadi tidak bisa tumbuh dan berkembang biak ya, seperti itu anak soleh. Nah, selanjutnya setelah itu coba kalian buka halaman berikutnya, yaitu halaman 27 ya anak soleh. Sudah dibuka bukunya? Alhamdulillah. Mari kita perhatikan di sini. Nah, coba lihat. Agar tubuh kita dapat tumbuh dengan baik, tentu kita harus menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan sangatlah penting adik-adik, agar proses pertumbuhan dan perkembangan berjalan lancar dan optimal. Nah, sekarang adik-adik perhatikan bagaimana sih cara menjaga kesehatan tubuh.
Nah, berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan agar kita senantiasa sehat. Yaitu yang pertama, makanan-makanan bergizi ya. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, aktif bergerak. Yang keempat, tidak jajan sembarangan ya, seperti itu. Nah, coba perhatikan yang pertama, makan makanan yang bergizi. Bagaimana sih? Makanan yang sehat dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga dapat menangkal penyakit. Contohnya, makan makanan sayuran ya yang mengandung juga protein, yaitu ikan ya. Kemudian buah-buahan dan lain sebagainya ya. Kemudian menjaga kebersihan adik-adik, bagaimana nih caranya? Kebersihan diri juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, cara membersihkan diri antara lain dengan mencuci tangan setiap akan dan selesai makan. Jadi kalian jangan lupa ya adik-adik, sebelum makan kalian harus mencuci tangan sebelum dan selesai makan. Setelah selesai buang air kecil maupun buang air besar ya, harus cuci tangan. Kemudian apalagi nih? Mandi 2 kali sehari, menggosok gigi pagi dan malam hari ya. Jadi gosok giginya 2 kali ya minimal, pagi dan malam sebelum tidur ya. Serta mencuci kaki saat akan tidur. Seperti itu adik-adik. Bagaimana? Kalian apakah sudah diterapkan setiap hari di rumah? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya adalah aktif bergerak. Nah, kita harus aktif bergerak nih ya. Misalnya aktif bergerak juga berguna untuk memperkuat daya tahan tubuh. Misalnya dengan berlarian, menari, berayun, atau bermain di luar ruangan bersama teman-teman. Jadi biar otot-otot kita di tubuh kita itu bergerak ya. Jangan diem aja, misalkan main HP aja ya, tidak bergerak. Apalagi matanya sering kelihatan HP, jadi pusing kepalanya, nanti jadi sakit matanya ya. Seperti itu, harus banyak juga berolahraga ya adik-adik, biar tubuh menjadi sehat ya, seperti itu. Dan yang keempat adalah tidak jajan sembarangan ya. Tidak sembarangan jajannya ya. Kebiasaan jajan sembarangan dapat membuat daya tahan tubuh menurun karena beresiko terserang bakteri adik-adik. Kita kan tidak tahu ya pembuatannya seperti apa ya, pembungkusannya juga seperti apa ya. Nah, karena penyakit yang sering diderita akibat kebiasaan jajan sembarangan adalah diare ya. Nah, diare ini adalah penyakit yang sering kalau misalkan kita jajannya sembarangan. Seperti itu adik-adik. Nah, coba kalian perhatikan gambarnya di halaman 27 di bawahnya. Inilah gambar beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan ya. Nah, makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna ya, ada sayuran ya, telur ya, nasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian mandi ya, jangan sering malas mandi ya. Malahan nanti kalau misalnya kita jarang mandi, nanti jadi bau badan kita ya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tubuh yang baik ya, yang sempurna, ada tangan, ada telinga dan lain sebagainya. Caranya bersyukurnya adalah menjaga kesehatan tubuh, merawat tubuh kita ya, seperti itu. Nah, kemudian nih bergerak, berolahraga ya adik-adik ya. Bergerak ke kanan, ke kiri ya, sambil merefleksi otot-otot kita juga ya, untuk melatih kesehatan tubuh kita ya, seperti itu. Nah, itu adalah ini semua makanan bergizi, menjaga kebersihan, aktif bergerak, tidak jajan sembarangan. Itu adalah kiat-kiat
agar kita menjaga kesehatan tubuh ya, seperti itu. Nah, kalian coba selanjutnya buka halaman 28 ya. Sudah dibuka anak soleh? Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini ada soal nih. Menjaga kesehatan tubuh adalah salah satu cara bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Coba kalian ceritakan cara kalian bagaimana menjaga kesehatan tubuh sebagai sikap bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, apa saja sih caranya? Coba yang tadi kita jelaskan ya, betul, adalah menjaga pola makan ya. Kalian bisa tulis di sini, menjaga pola makan ya. Nah, itu adalah merupakan cara menjaga kesehatan tubuh ya. Berolahraga ya, berolahraga. Terus apalagi juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh, karena tubuh kita sudah ada yang menciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna ya adik-adik. Tangannya ada 2, kemudian mulutnya ada 1, ada mata, ada telinga, ada rambut, ada kaki ya. Ya, nah itu semua kita harus syukuri dengan cara menjaga, merawat tubuh kita ya, agar menjadi baik, biar sehat seperti itu. Nah, itu adalah merupakan salah satu juga untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nah, jadi kesimpulan belajar hari ini adalah apa adik-adik? Nah, bahwa semua makhluk hidup dapat tumbuh. Makhluk hidup tumbuh sedikit demi sedikit sejak dilahirkan dari bayi, tumbuh menjadi anak balita, tumbuh lagi menjadi anak-anak, tumbuh lagi menjadi anak dewasa, ya, dan lain sebagainya, seperti itu. Berikut cara yang dilakukan agar tubuh senantiasa sehat. Apa saja? Makan makanan bergizi ya, menjaga kebersihan, aktif bergerak, tidak jajan sembarangan. Dan tubuh yang sehat merupakan nikmat yang harus kita syukuri dengan cara merawat tubuh kita ya, seperti ini. Makan makanan bergizi, menjaga kebersihan, aktif bergerak, tidak jajan sembarangan, seperti itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Apabila kalian kufur nikmat, siksaku sangatlah pedih, ya, seperti itu ya. Berarti kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak soleh untuk hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.